warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harian Filosofia. Hari ini saya akan mengulas mengenai gaya berpikir dari Karl Marx dengan materialisme historitasnya. Namun, pada kali ini juga saya tidak membahas Marx dalam sudut pandang biografinya dan juga historitas dari Karl Marx. Hal itu teman-teman bisa dapatkan di karya-karya dari Marx yang telah beredar di toko-toko buku yang ada di Indonesia, atau mungkin teman-teman bisa membaca jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal nasional yang fokus membahas dari gaya pemikiran Marx, atau mungkin teman-teman juga bisa menonton video-video yang beredaran di YouTube mengenai gaya pemikiran Marx yang dikaji oleh pegiat filsafat dan juga para pegiat literasi. Materialisme historis adalah gagasan penting Marx dalam melihat sejarah manusia atau evolusi manusia dan juga kondisi sosial masyarakat. Marx menilai bahwa dengan pendekatan ini kita mampu menganalisis atau memahami bagaimana sejarah masa depan manusia dengan melihat basic atau fondasi yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, materialisme historis Marx ini juga dipengaruhi besar oleh para influencernya, Saint-Simons, ada Feuerbach, dan juga ada Hegel. Nah, tetapi Hegel dan Saint-Simons memiliki part yang lain di pikiran-pikiran Marx. Sementara pada materialisme historis, Marx sangat dipengaruhi oleh Feuerbach. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada intimate antara Feuerbach dan juga Karl Marx. Ada kata-kata Marx yang paling menarik. Kata Karl Marx, is not the consciousness of man which determines their consciousness. Bukanlah kesadaran yang menentukan keberadaan manusia. Jadi menurut Marx, bukan kesadaran yang menentukan eksistensi manusia. Yang menentukan eksistensi manusia adalah kondisi sosial dari masyarakat. Nah, sederhananya Marx ingin bilang bahwa ide itu terlahir dari sebuah kondisi sosial. Nah, apa itu kondisi sosial? Kondisi sosial adalah realitas material yang absolut atau sebuah eksistensi atau keberadaan. Nah, jadi berbeda dengan Nietzsche. Nietzsche mengatakan bahwa realitas ini itu tidak absolut. Sementara Marx mengatakan bahwa realitas ini ada sesuatu yang absolut. Dia eksis, dia real, dia sesuatu yang being, sesuatu yang ada. Jadi realitas sosial inilah atau kondisi sosial ini yang melahirkan ide di dalam diri manusia, seperti itu. Nah, di dalam pembahasan epistemologi, kondisi sosial ini seringkali disebut sebagai sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan inilah atau kondisi sosial ini yang akan menentukan bagaimana manusia akan memiliki sebuah yang namanya ide atau pengetahuan, atau mungkin bisa disebut sebagai sebuah kesadaran. Nah, dalam bahasa Marx, bahwa kondisi sosial ini disebut sebagai aktivitas ekonomi yang di dalamnya ada alat produksi dan juga ada hubungan antar produksi. Nah, jadi realitas atau eksistensial yang dimaksud Marx adalah sebenarnya adalah aktivitas ekonomi, alat produksi, dan juga adalah hubungan produksi. Jadi realitas ini yang akan mempengaruhi bagaimana manusia itu memiliki sebuah ide atau memiliki sebuah keyakinan dan memiliki sebuah inovasi. Inilah cikal bakal materialisme historisnya Marx itu digagas dan menjadi sebuah pandangan filsafat dari Marx. Ya. Bahkan Morrison juga mengungkapkan bahwa kalau ingin melihat materialisme sejarah atau ingin memahami materialisme sejarah itu ada 4 poin. Yang pertama adalah means of production, atau cara produksi sesuatu. Jadi eksistensi atau keberadaan manusia itu dilihat dari bagaimana cara produksinya. Ya. Jadi cara produksi atau tujuan produksi seseorang ataupun misalnya sebuah organisasi itu diperuntukkan untuk mempertahankan sebuah eksistensi, keberadaan. Seperti itu. Yang kedua,
adalah relation of production, hubungan produksi. Nah, hubungan produksi ini adalah memiliki sebuah peranan sosial dalam sebuah produktivitas masyarakat. Jadi, jika ingin melihat sebuah kondisi masyarakat, lihat dulu bagaimana bagaimana hubungan produksinya. Ya, yang ketiga adalah mode of production, mode produksi. Nah, mode produksi ini adalah tahapan sejarah. Jadi Marx mengatakan bahwa ekonomi adalah basis dari hubungan antar manusia atau antar sosial ya, seperti itu, hubungan masyarakat. Jadi untuk melihat hubungan masyarakat atau hubungan antar manusia dilihat dari bagaimana basis ekonominya. Nah, yang keempat, kata Morrison bahwa untuk memahami gagasan Marx tentang materialisme historis adalah force of production atau kekuatan produksi. Nah, kekuatan produksi ini adalah di dalamnya ada alat-alat produksi, ada material, dan juga ada tujuan produksi. Jadi kekuatan produksi ini adalah sebuah basic bagaimana kita bisa melihat perkembangan sosial atau perkembangan sejarah manusia ke depannya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa materialisme sejarah adalah cara memahami kejadian sejarah dan kondisi sosial dengan menjadikan ekonomi sebagai sebuah basisnya, sebagai sebuah fondasinya. Jadi Marx mengatakan bahwa ada dua hal. Yang pertama ada infrastruktur dan juga ada suprastruktur. Jadi ekonomi ini adalah sebagai sebuah fondasi, sebagai sebuah infrastruktur. Sedangkan yang disebut sebagai suprastruktur itu adalah inovasi, pengetahuan, ide, filsafat, agama, moral. Jadi suprastruktur ini tergantung dari sebuah fondasinya, dari bagaimana basic ekonominya sesuatu itu. Jadi prinsip materialisme historis adalah alat produksi merupakan bagian paling penting dari struktur ekonomi masyarakat yang masih terus berkembang sejalan dengan hukum alam tertentu. Jadi ada tahapannya. Jadi evolusi itu harus mengikuti sebuah tahapan yang dibangun dari sebuah cara berpikir produksi, cara berpikir ekonomi. Jadi masa depan sejarah manusia itu harus dilihat dari sebuah tahapannya. Contohnya, misalnya tahapan sejarah kita pada hari ini, kita telah mengikuti perkembangan sejarah dari industri 1.0, kita masuk pada 2.0, 3.0, 4.0, dan sampai sekarang mungkin 5.0. Jadi masyarakat itu harus memasuki fase-fase itu untuk bagaimana masyarakat bisa sampai kepada cita-cita masyarakat di dalam sejarah masa depan masyarakat. Apa yang akan dicapai oleh masyarakat di masa depannya? Kalau kita berkaca kepada pemikiran Marx bahwa dia yang ingin dicapai oleh masa depan manusia adalah sosialisme, ya. Apa sosialisme? Sama rata dan sama rasa adalah doktrin sebuah kesetaraan dan juga keadilan. Jadi masa depan manusia untuk sampai kepada keadilan dan kesetaraan itu, dia harus mengikuti tahap-tahap perkembangan manusia sesuai dengan basic ekonomi atau aktivitas ekonomi yang berkembang kepada suatu negara tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin melihat fenomena sosial atau ingin memahami kondisi sosial, pahami saja aktivitas ekonominya. Ini menurut Marx seperti itu. Jadi selama alat produksi tidak membawa perubahan, maka suprastruktur seperti agama, pengetahuan itu tidak akan mengalami sebuah perubahan. Kenapa? Karena tumpuannya adalah dalam sebuah basic ekonomi. Jadi kalau ekonominya berubah, pasti pengetahuan, agama, moral, dan filsafat itu semuanya bisa berubah. Tetapi kalau ekonominya masih dalam satu tahapan dan tidak ke tahapan yang lain, maka pengetahuan, agama, inovasi tidak akan berubah di dalam sebuah masyarakat. Dia mengalami sebuah stagnan di situ, ya. Jadi perubahan ataupun perkembangan sosial didasarkan pada perkembangan dan evolusi produksi yang sifatnya dinamis dan otomatis. Maka kesadaran dan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat merubah kondisi dan perkembangan sosial. Jelas kata Marx bahwa pengetahuan dan juga keyakinan atau misalnya inovasi dan juga keyakinan itu tidak mungkin bisa merubah masyarakat. Yang bisa merubah masyarakat itu cuma satu, kata Marx, yakni adalah tahapan ekonomi.
bagaimana alat produksinya, bagaimana juga hubungan produksinya. Jadi kita mustahil bisa melihat ada sebuah perkembangan, ada sebuah evolusi, ada sebuah perubahan sejarah manusia kalau dia tidak melalui tahapan-tahapan dari sebuah pondasi infrastruktur, yakni ekonomi, seperti itu. Marx hendak berkata bahwa naluri untuk berinovasi dan berkeyakinan sebagai superstruktur belum cukup untuk mendorong munculnya sebuah perubahan sosial. Jadi menurut materialisme historis bahwa perubahan sosial itu dilihat dari basic yang paling dasar adalah aktivitas ekonominya. Nah, dari sini kita bisa mengancarkan sebuah kritik dari gaya pemikiran Marx mengenai materialisme historis. Bahwa kritik yang saya lontarkan adalah kritik epistemologial. Ya. Yang pertama, Marx mengatakan bahwa ide itu tergantung bagaimana fondasi ekonominya. Sama dengan Nietzsche yang kemarin kita bahas, bahwa pengetahuan manusia itu tergantung sebuah kekuasaan. Kalau Marx beda, pengetahuan itu tergantung sebuah bagaimana aktivitas ekonomi. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada kemandirian berpikir di dalam gaya berpikir Marx, sehingga ide, kesadaran ataupun pengetahuan itu tergantung dari sebuah aktivitas ekonominya. Jadi kalau kita pernah belajar epistemologi, bahwa bagaimana manusia bisa memiliki sebuah pengetahuan. Dalam epistemologi, manusia bisa berpengetahuan itu karena ada sebuah realitas. Jadi pengetahuan itu didapatkan dari sebuah realitas, kemudian diserap oleh alat epistemologinya atau instrumen epistemologinya, kemudian masuk ke dalam benaknya, kemudian di sanalah terjadi sebuah proses, terjadi sebuah kesadaran. Nah, di dalam Marx juga demikian. Tapi yang dimaksud Marx sebagai realitas itu bukan sebuah realitas, itu bukan sebagai realitas adalah bukan alam semesta ini. Sedangkan dalam epistemologi bahwa sumber pengetahuan manusia adalah semesta ini. Tapi Marx tidak. Sumber pengetahuan bagi Marx adalah aktivitas ekonominya. Jadi tergantung bagaimana realitas atau kondisi sosial yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi bagaimana kita bisa memiliki sebuah kemandirian dalam berpikir? Akhirnya bahwa siapapun yang bisa menguasai aktivitas ekonomi, bahwa dia akan mempengaruhi cara berpikir dari suatu zaman tersebut. Nah, artinya bahwa manusia tidak memiliki sebuah kemandirian dalam sebuah berpikir atau dalam sebuah berkeyakinan, karena dia ditentukan oleh faktor eksternal, yakni adalah ekonominya. Sementara kita ingin mendapatkan sebuah kemandirian berpikir yang tidak terpengaruh oleh realitas sosial yang seperti disebut oleh Marx. Mau kita tidak punya uang, mau kita tidak punya harta, manusia tetap bisa memiliki sebuah pengetahuan. Sedangkan Marx tidak. Kalau kamu tidak punya aktivitas ekonomi, tidak punya alat produksi, kamu tidak bisa punya pengetahuan. Akhirnya, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, manusia itu harus menjadi buruh dulu, bekerja dulu, memasuki tahapan-tahapan industrialisme dulu. Setelah dia masuk menjadi buruh, kemudian dengan upahnya atau dengan gajinya dia bisa mendapatkan pengetahuan, atau dengan upahnya dia bisa membuat sebuah alat produksi untuk menopang sebuah pengetahuannya. Sangat disayangkan bahwa pengetahuan adalah sebuah kemerdekaan yang bisa dimiliki semua manusia tanpa memiliki basis ekonomi atau memiliki harta yang banyak. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita bisa membahas Marx lebih dalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.